teman semua. Apa kabar? Baik, teman-teman IPS 1. Gimana kabarnya? Pagi Pak, baik Pak. Pagi. Baik, Pak. Baik Pak. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit gitu ya. Yang negatif harus selalu hasil swab atau antigennya gitu ya. Positifnya positif thinking semua. Amin. Sebelum kita mulai hari ini, mohon kesediaannya untuk Rayandra mungkin ya. Untuk Rayandra memimpin teman-teman mengawali pelajaran ini dengan membaca doa agar untuk beberapa menit ke depan, 30 menit, 60 menit, apa yang kita lakukan itu bermanfaat. Silakan Rayandra. Sebelum kita memulai PJJ hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terdahulu. Berdoa di mana? Berdoa selesai. Terima kasih Rayandra. Ya nih teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip berkelanjutan. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai AMDAL, di mana AMDAL itu penting ya teman-teman PS1 buat atau untuk pada saat kalian nanti punya usaha atau punya modal membuat usaha tapi usahanya usaha besar seperti industri. AMDAL itu penting karena analisis mengenai dampak lingkungan. Misal nanti si Erna mau bikin pabrik pengolahan atau pembuatan ban, itu Erna harus punya AMDAL gitu ya, harus mengerti AMDAL agar limbahnya tidak merugikan lingkungan sekitar. Minggu kemarin kita belajar tentang itu. Hari ini kita belajar tentang setelah kita tahu bagaimana peraturannya, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana cara memanfaatkannya. Tapi tidak sekedar memanfaatkan ya teman-teman. Memanfaatkannya juga tidak untuk setahun, 2 tahun ke depan, tidak 10-15 tahun ke depan, tapi kalau bisa generasinya Andra 7 generasi ke bawah, 10 generasi ke depan. Makanya namanya pembangunan berkelanjutan. Gitu ya. Mudah-mudahan dalam belajar atau setelah belajar ini kita dapat manfaatnya. Saya izin presentasi ya teman-teman ya. Ini sudah terlihat? Sudah Pak. Ada ya? Ini judulnya pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi teman-teman IP 1 sumber daya itu ada dua secara garis besar. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua adalah sumber daya kita alias manusia. Nah kebetulan kita alias manusia hidupnya di alam. So sumber daya alam ini kalau dalam ruang lingkup itu lebih luas, larger than us gitu ya. Bukan terbalik, sumber daya alam yang hidup atau di bawah SDM. Kalau pemanfaatannya, kalau pengelolaannya, iya kita yang memanfaatkan, kita yang mengelola. Ini standar kompetensi yang diharapkan ada atau dapat menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Jadi teman-teman di PS1 perlu tahu sumber daya alam itu ada beberapa kategorinya. Yang pertama hutan, tambang, laut, pariwisata. Pariwisata masuk Pak, masuk. Itu termasuk sumber daya alam. Karena nanti mungkin Jason dan teman-teman pernah tuh kalau misalnya pas liburan panjang, kalaupun sekarang masa pandemi harus prokesnya ketat gitu ya teman-teman, itu tetap ada yang namanya tempat khusus pariwisata. Kalau bahasa kalian tuh yang instagramable banget Pak. Yang kesana tuh kita hobinya cuma buat foto-foto doang Pak. Nah itu ada, itu termasuk sumber daya alam tapi khususnya ke pariwisata. Tidak ada yang bisa diambil di sana, tidak ada emasnya. Kalau hutan mungkin tidak adanya di hutan.
atau tidak ada ikannya, tapi di sana ada sesuatu yang dapat kalian ambil, yaitu suasananya, yaitu wisatanya. Jadi standar kompetensinya atau sumber daya alam tuh ada laut, ada hutan, ada tambang, ada wisata. Dan kayaknya wisata untuk zaman-zaman sekarang itu nomor satu ya, industri yang paling pesat menurut saya. Yang kedua, ini kompetensi dasarnya, yaitu kalian dapat menganalisis sebaran dengan prinsip berkelanjutan. Nah, makanya tadi itu, kita boleh memanfaatkan, kita boleh mengeksplorasi, kita boleh mengeksploitasi, tapi jangan untuk 1-2 tahun ke depan. Kalau bisa, sampai kita tidak ada sekalipun, tetap bisa dimanfaatkan. Sampai kita tidak ada sekalipun, tetap bisa dimanfaatkan. Karena kan kita tahu ya, umur kita tuh, atau umur manusia ya mungkin 60, mungkin 80, mungkin 100 ya video ya, tapi alam lebih lama. Bahkan sebelum kita ada, dia sudah ada, mereka sudah ada. Terus nanti diharapkan IPS 1 dapat membuat peta persebaran sumber daya alam. Karena selama ini teman-teman melihat peta sumber daya alam adanya di atlas ya. Adanya di atlas, selain peta provinsi dan baju adat mungkin, atau rumah adat, itu peta persebaran sumber daya alam paling banyak ditemukan di atlas. Tapi diharapkan jika kalian nanti punya informasi atau data sumber daya alam yang baru atau terbarukan dan belum ada petanya, kita buat versi kita gitu ya, versi. Dan pasti ada manfaat. Tujuannya ini pasti memahami konsep. Ada yang tahu pembangunan berkelanjutan IPS 1? Ini benda apa sih ini Pak? Gitu. Ada yang tahu? Anya, Daniel, Zayan mau jawab? Karena kalau kata guru bahasanya tidak kenal maka tidak sayang. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Your version, not Google version. I will accept that. Saya akan terima itu. Ada yang mau coba? Apa itu pembangunan berkelanjutan? Apa? Berkelanjutan. Gimana guys? Pembangunan yang dari sekarang sampai masa depan gitu Pak. Pembangunan yang dari sekarang dan sampai masa depan, kata Bagas. Oke, saya keep. Ada yang mau nambahin pernyataannya Bagas? Di belakang Bagas ada? Saya Pak. Oke, Vidya, gimana Vid? Setuju sama Bagas? Ya Pak. Tambahan sedikit sih Pak. Pak. Tambahan, oke silakan. Secara garis besar setuju, tapi mungkin pembangunannya ini pasti kan nanti butuh SDA gitu ya. Betul. Nah, dengan tetap memperhatikan prinsip lingkungan atau si keberlanjutan itu, jadi tidak merusak lingkungan, tidak menggunakan SDA juga secara berlebihan. Jadi seperti yang Bagas bilang tadi, masih bisa digunakan sampai 10 tahun ke depan, sampai beberapa ratus tahun ke depan mungkin berkelanjutan gitu Pak. Nice. Versi Bagas itu pembangunan sekarang dan masa depan, ditambahkan oleh Vidya pembangunan sekarang dan untuk masa depannya Pak, sebisa mungkin tidak merusak lingkungan. Ada yang mau nambahin Bagas dan Vidya? Ada lagi? Saya Pak. Apanya? Maria. Lebih mau apa? Kayak memperjelas aja sih Pak, bahwa kayak pembangunan berkelanjutan itu memiliki tujuan untuk mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia. Gitu Pak. Thank you Anya. Pembangunan sekarang dan masa depan tidak merusak lingkungan kalau bisa, dan diharapkan pembangunannya sekarang dan masa depan itu yang berkualitas. Saya setuju dengan kalian bertiga, Bagas Nasar, Vidya Amalia, dan Maria Kristina ya, saya lupa Kristiana. Maria ya, si Anya. Saya setuju dengan mereka bertiga, teman-teman yang lain. Kalau bisa pembangunannya yang berkelanjutan itu seperti itu. Hari ini dan masa depan, tidak merusak lingkungan, plus berkualitas. Saya mau tambahin lagi dah, biar lengkap. Kalau bisa pembangunan berkelanjutan itu adalah tidak hanya alamnya yang dibangun, tapi manusianya juga dibangun. Jadi pembangunan berkelanjutan, fisiknya berubah, alamnya berubah, tapi berubahnya alam seharusnya diikuti dengan berubahnya
pola atau sifat manusianya menjadi lebih baik. Gitu ya, deal ya. Terima kasih Anya, Bagas dan Vidya. Ini menurut undang-undang panjang ya, panjang. Walaupun masih panjangan lirik lagunya Olivia Rodrigo, tapi ini panjang gitu ya. Menurut undang-undang. Kalau saya suruh hafalin dalam waktu 10 detik, belum tentu hafal. Tapi ini memang hukumnya seperti itu. Jadi ini tolong dipahami, mulai pembangunan berkelanjutan adalah upaya secara sadar. Jadi Bagas tuh membangun, merubah alam itu pasti sadar ingin merubah apa, dan pasti sadar ada yang berubah. Jadi tidak mungkin Bagasnya tuh mimpi gitu ya, sedang merubah, enggak, tapi itu secara sadar merubah sesuatu menjadi yang lebih baik dan untuk masyarakat yang lebih banyak. Tapi kalau kalian agak ribet, teman-teman IP1, Pak, kepanjangan Pak gitu, saya persingkat buat kalian. Dari 1, 2, 3, 4 deh. Dari 4 baris ini saya minimize menjadi ini nih. Pembangunan berkelanjutan versi saya di dalam definisi ini menjadi segini. Kalau ngomongin pembangunan berkelanjutan, ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya manfaat, ada yang namanya optimal, dan ada yang namanya masa depan. So simple, right? Dari 4 baris jadi 4 item. Penjelasannya seperti apa? Seperti ini. Kalau agak bingung, Pak, kebutuhan tuh kita bahas apa sih, Pak? Manfaat bahas apa, sampai masa depan kita bahas apa sih? Saya kasih ini. Mudah-mudahan kalian lebih jelas. Oh, ternyata kebutuhan tuh menjelaskan tentang ini. Oke, saya tunjuk ya. Rizky ada, Rizky? Ki? Ya, Pak. Oke, Ki. Kelihatan, Ki, gambarnya, Ki? Kelihatan. Oke, yang kebutuhan, gambar pojok kiri atas ada 2 gambar tuh, Ki. Iya. Nah, kalau which one? Kalau ngomongin sustainable development, pembangunan berkelanjutan, menurut Rizky Ardiansyah, itu yang kiri atau yang kanan yang kebutuhan tuh? Yang harusnya yang kanan sih, Pak. Yang kanan tuh yang mana tuh? Yang ada asap pabrik itu. Wah, kenapa? Asik nih. Soalnya makin sekarang makin banyak pembangunan pabrik buat membuat barang-barang yang dibutuhin buat manusia ke depan, Pak. Oke. Kalau dipertemukan dengan prinsipnya Anya, Bagas, dan Vidya, itu gambar klop gak? Kalau tadi kata Anya dan kata Bagas dan kata Vidya apa tuh? Buat pembangunan di masa depan, terus berkualitas, terus? di APC. Oke, dia. Nah, oke. Dari definisi itu, menurut Anya, Bagas, dan Vidya, kira-kira menurut mereka bertiga, dalam cerminan gambar ini, menurut Rizky, yang cocok dengan prinsip berkelanjutan yang kiri atau yang kanan? Menurut saya yang kanan. Tetap yang kanan? Iya. Oke, thank you. Ada yang beda sama Rizky? Terima kasih, Rizky. Ya, sama-sama, Pak. Ada yang beda sama Rizky? Beda, Pak. Atas nama Vidya. Kenapa Vidya? Vidya mau milih gambar yang mana? Yang kiri. Yang kiri, kenapa menurut Vidya? Karena kan tadi memakai prinsip keberlanjutan ya. Yep. Artinya kita merusak lingkungan, tapi juga tetap memperhatikan aspek sosial sama ekonominya. Oke. Menurut saya kalau misalkan itu kan gambar sebelah kanan tuh kayak gambar industri gitu ya, pabrik gitu. Betul. Menurut saya pabrik ini ya pastinya ada gunanya ya, ada manfaatnya. Betul. Karena dia mengolah barang mungkin sangat jadi gitu ya. Yep. Dari barang mentah jadi setengah jadi gitu. Tapi terkadang industri-industri ini kan juga memperhatikan prinsip lingkungan itu, Pak. Dalam artian pasti kan mereka punya limbah ya, sisa dari pengolahannya itu, sampahnya lah ibaratkan seperti itu. Nah itu kan kadang mereka ada beberapa ya, nggak semua yang tidak memperhatikan prinsip lingkungan ini,
ngebuang limbahnya itu secara sembarangan gitu ke sungai, bahkan itu bisa jadi kayak pencemaran air juga, pencemaran udara karena asapnya yang tebal gitu kan. Lalu juga mungkin beberapa dari mereka itu bahkan tidak memperhatikan si tenaga kerjanya gitu, artian si aspek sosialnya gitu. Jadi kadang kan banyak yang guru-guru yang melantarkan gitu kan, itu sih menurut saya. Jadi sebelah kanan itu terkadang yang industri itu tidak memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan tadi sih Pak. Oke, itu kenapa Vidya milih gambar yang sebelah kiri. Gitu ya Vidya. Vidya masih dengar suara saya? Iya gitu Pak. Iya, oke. Kayaknya saya tukeran deh. Saya jadi siswa aja. Panjang banget ya Ki ya penjelasannya. Oke. Saya mencoba netral. Jadi kalau menurut Rizky, terima kasih Vidya. Menurut Rizky, Rizky itu benar-benar memahami pembangunan itu ada sesuatu yang terbangun. Menurut Rizky, kalau dari pandangan saya ya, namanya juga pembangunan Pak, pasti ada yang terbangun. Dulunya nggak ada, sekarang jadi ada pabrik Pak. Rizky tuh ke situ, tidak salah karena Rizky memang melihat definisinya seperti itu. Tapi kalau mau dilanjutkan Ki, ini harus berkelanjutan. Kalau semuanya pabrik terus, polusi terus, akhirnya tidak ada lagi yang berlanjut, gitu. Akhirnya coba ditengahi, coba sedikit diimbangi dengan tadi, boleh ngebangun tapi ramah lingkungan, boleh ngebangun jangan fisiknya aja tapi sosialnya juga diperhatikan, gitu Ki. Jadi terima kasih jawabannya, saya terima semua karena tidak ada yang salah. Itu memang secara definisi pembangunan ya sesuatu ada yang terbangun gitu ya Ki ya, dari ada menjadi tidak, dari tidak ada menjadi ada gitu. Terima kasih Vidya dan Rizky. Yang lain, Alfianika ada? Ada Pak. V. Di setelah Rizky Ardiansyah, menurut Alfianika yang gambar sebelah kanan, yang manfaat, kalau ngomongin berkelanjutan, Alfi pilih yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Itu kelihatan gambar? Saya milih yang Ini? kiri mungkin Pak. Yang kiri. Alasan? Boleh tahu? Karena pembangunan berkelanjutan itu kan mikirin untuk masa depan ya Pak. Oke. Nah kalau yang kanan itu kan buang sampah nggak sih itu? Buang sampah. Kayaknya lagi nyiram tanaman Devi itu ya. Enggak dia lagi buang sampah ya. Terus kenapa? Iya, kalau misalkan yang kanan kan justru malah nggak mikirin masa depan ya Pak. Nggak mikirin masa depan ya. Yang kiri aja Pak. Oke. Terima kasih. Saya lanjut ya. Katanya yang kanan tuh nggak masa depan banget gitu. Karena mikirin diri sendiri. Siapa lagi ya? Daniel ada Daniel? Neil. Daniel ada? Nggak ada. Beli bubur berarti ya. Erna ada? Erna? Berarti nemenin Daniel beli bubur. Humaira? Ada Humaira? Iya Pak. Oke, Humaira. Gambar pojok kiri bawah yang optimal menurut Humay yang mana? Kalau ngomongin optimal dan berkelanjutan. Yang kanan Pak. Yang kanan. Kenapa Humaira? Itu kan celengan babinya lucu ya? Enggak kan? Enggak. Apa? Ya, kalau nabung itu kan pasti ya memang butuh waktu lama, cuman Betul. kan pasti digunakan juga buat masa depan. Oh, gitu Pak. Itu ya. Emang kalau yang kiri itu gambar apa, Humaira? Ini Pak, penurunan. Entah apalah Pak, itu ekonomika atau apa gitu. Itu pasti penurunan dan enggak banget kayaknya ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Humaira. Yang terakhir, masa depan. Saya mau siapa ya? Ainul ada, Ainul?
Habis ini Ayesa nih. Ainul ada Ainul? Nul? Saya nggak bisa ngeliat nih kalau begini. Afisa ada? Ada, Pak. Oke. Afisa pojok kanan bawah kelihatan masa depannya? Masa depannya. Kelihatan gambarnya kok Mbak? Kelihatan masa depannya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Menurut Afisa, yang kiri atau yang kanan? Yang kiri, Pak. Kenapa? Karena hakikat Itu ngapain? pembangunan Itu ngapain? Afisa itu yang ngapain? kiri itu nanam pohon nggak sih? Yang kanan itu menebang ya? Itu sekilas kayak seragamnya Squid Game ya? Enggak. Itu apa? Nanam pohon ya? Nanam pohon. Iya. Menurut Afisa kenapa gambar itu layak dipilih? Karena hakikat pembangunan berkelanjutan sendiri itu kan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Oke. Perlu memanfaatkan sumber daya yang Oke. dimiliki secara cermat dan bijaksana. Kalau yang kanan itu nggak termasuk di kayaknya itu. Emang yang karena kanan ngapain? pohon. Nebangan pohon nggak sih itu? Nggak tahu, kayak nongkrong doang deh. Ya itu nebang pohon Afisa. Itu nebang pohon. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih Afisa, Humaira, Vidya, Rizky, dan teman-teman yang lain. Ini which one gitu ya. Jadi kalau tadi teman-teman itu agak ribet ngapalin ini, mudah-mudahan dengan pembagiannya seperti ini, lalu ada gambarannya seperti ini, teman-teman IPS 1 lebih mudah, lebih cepat memahami. Kalau kita ngomongin pembangunan berkelanjutan, kita tuh ngomongin apa sih yang ngomongin ini? Gitu ya. Gambarkan, ya ini gambarnya. Ini gambar atau ini gambarannya seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman IPS 1? Lanjut kita? Lanjut sebelum kuota kalian habis. Lanjut ya. Oke. Ini ada Sustainable Development Goals. Jadi di dunia ini ada badan namanya United Nation. Bahasa Sundanya tuh Persatuan Bangsa-Bangsa alias PBB. Nah, salah satu badannya atau lembaganya yang ngomongin sustainable development itu di bawah UNDP, United Nations Development Program. Mungkin Afisa, mungkin Ayesa, mungkin Aura selama ini taunya tuh WHO, paling familiar di kuping ya. WHO itu kesehatan, ILO itu labor, tentang pekerja atau buruh. Terus FAO, Food and Agricultural Organization, itu tentang pangan. Atau yang lain, UNESCO itu tentang kebudayaan ya kalau nggak salah. UNESCO, UNICEF tentang anak-anak, children, UNICEF. Nah, tapi yang ngomongin atau concern terhadap pembangunan berkelanjutan tidak hanya fisik, tapi sosialnya. Itu UNDP, United Nations Development Program. Beliau-beliau di sana itu punya 17 program. Jadi mereka ingin di dunia ini, bisa kalian baca tuh, nomor 1, there is no poverty. Tidak ada lagi kemiskinan. Yang kedua, there is no atau zero hunger. Tidak ada lagi kelaparan. Pertanyaannya, masih ada nggak yang miskin? Pertanyaannya, masih ada nggak yang kelaparan? Gitu ya. Terus nomor 13 tuh, climate action. Perubahan iklim, concernnya ke situ. Kalau bisa iklimnya back to normal, walaupun sulit. Si UNDP ini concernnya ke 17 itu. Karena melihat di belahan bumi, entah di mana, atau di Afrika, atau di Indonesia sekalipun, masih ada yang miskin. Masih ada yang belum bisa makan. Senin makan, Selasa, Rabu, Kamis puasa, Jumat baru makan lagi. Mereka nggak mau seperti itu. Semua orang nggak harus kaya. Semua orang tercukupi. Semua orang tidak kelaparan. Minimal kayak gitu-gitu ya. Yang lain-lainnya bisa kalian baca. Nah, salah satunya UNDP tadi kita sepakat kalau pembangunan berkelanjutan tidak hanya fisik, tapi sosial. 3 orang inilah yang bisa kalian contoh atau jadikan kiblat. Nomor 1 pernah dengar nih, pasti nih. Kalau kalian rajin banget dan cinta banget dengan Line Today, ini nih orang-orang ini sering keluar pada zamannya. Ini kita pertama ya, Sylvanie Austin Pasaribu. Sampai Inggris banget tuh saya bacanya ya. Sylvanie Austin Pasaribu. Itu tahun 2020. Ini diplomat muda asal Indonesia.
beliau komentar tentang HAM di Papua dan menentang pernyataan perwakilan negara Vanuatu yang ngurusin Papua. Kata beliau, kalian silakan lihat cuplikannya di YouTube. So pasti dia ngomongnya dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Betawi. Beliau berkomentar, jangan mengurusi urusan negara kami. Urusilah negara kalian dulu. Negara kami, daerah kami yang tahu masalahnya. Luar biasa. Langsung diem yang lain. Yang kedua, ini Roslinda 2019. Masih hangat banget ya. Ini seumuran kalian nih. Seumuran kalian. Roslinda ini dia tinggalnya di Sumba, Pulau Sumba. Lebih tepatnya Sumba Besar, Sumbawa Besar, Pulau Sumba Besar. Menjadi perwakilan Indonesia dalam program UNDP ini untuk berbicara, untuk speak up tentang apa? Si Roslinda ini walaupun seumur kalian, tapi kepeduliannya terhadap sesama tuh gede banget. Dia ngelihat teman-temannya ataupun dia sendiri sarana prasarana sekolahnya kurang. Kalaupun ada gedung sekolahnya, gurunya belum tentu ada. Terus dia melihat kalau bisa wilayah saya tuh sama dengan kota-kota besar di Indonesia dalam masalah fasilitas. Beliau speak up di depan dunia, bukan di depan RT setempat, ini di depan dunia. Luar biasa. Saya aja belum tentu bisa gitu ya. Saya hanya bisa ngomong di depan kalian nih IPS 1. Saya kalau di depan jadi pembina upacara mungkin gemeter gitu ya. Ini di PBB. Yang terakhir ini ada, nah ya, concernnya lagi yang kedua, Roslina ngomong let's join us against kekerasan. Itu apa ya, Anya? Kekerasan pada anak. In English. Apanya, Pak? In English, kekerasan pada anak. Kalau di Inggrisin. Roslinda itu memproklamirkan itu. Kalau rasis kan racism ya. Ini pokoknya menentang kekerasan pada anak. Tapi ini English, bahasanya saya lupa apa gitu. Against apa gitu. Itu Roslinda. Dia melihat masih banyak teman-temannya yang seumuran terkadang Against children, Pak. Against children ya? Apa? Against children. Oke, ya gitu ya. Yeah. Itu dia ngajakin itu. Luar biasa ya, seumuran kalian tuh keinginannya developmentnya tuh dapat banget dalam sisi sosialnya. Yang terakhir, ini ada Bapak Dian Triansyah Jani. Beliau itu tahun 2020 terpilih. Kalian tahu MPR? Ya pasti kalian tahu MPR ya. MPR adalah lembaga di sebelah sekolah kita, persis. Nah, Bapak Dian ini adalah wakil MPR-nya versi PBB. Wakil ketua MPR versi PBB. Luar biasa. Wakil presidennya atau wakil ketuanya. Kayaknya nggak bisa dipandang sebelah mata ya, mau Inggrisnya, mau pengetahuannya. Nah, beliau ini ngomongin pembangunan berkelanjutan nomor 1, 2, 4, 13, 16. Kita lihat. 1, no poverty. 2, zero hunger. Terus nomor 4 itu edukasi. Nomor 13 itu climate. Dan nomor 16 itu keadilan atau keamanan. Itu ya. Beliau ngomongin itu luar biasa. Saya sih pengennya Anya, Humaira, Aura, Irfan, Larry dan teman-teman itu pada saat saya masih ngajar nanti, saya masih ngajar, saya ganti foto 3 orang ini menjadi foto kalian nih. Vidya, Amalia, Pasaribu. Ya enggak lah, Vidya, Amalia, Tunisa. Yang terakhir gitu ya. Irfan Gati, Larry Atala. Saya pengen itu gitu. Mudah-mudahan tuh kalian ada dan bisa saya presentasikan sebagai kiblat bagi generasi selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini UNDP sebenarnya atau Sustainable Development sebenarnya, pembangunan berkelanjutan sebenarnya di dunia nyata. Ada badannya. Itu tadi di PBB ya. Gitu. Kalau di dalam negeri mungkin WALHI.
Kalau yang mendunia tapi bukan di PBB itu Greenpeace. Pernah kalian dengar? Bukan One Piece, saya sih demen One Piece gitu. Itu Greenpeace. Beda. Ada any question from this? Lanjut, nanti aja terakhir kali ya. Atau ada? Pak, bagaimana caranya ke sana? Saya nggak bisa. Nggak bisa nganterin kalian ke sana. Pesawatnya mahal. Mungkin Daniel nanti dapat beasiswa sepak bola bisa ke sana. Sementara yang paling booming itu 2020 ya. Bagi kalian yang army di sini, Alfianika nih biasanya. Grup asal Korea Selatan itu menjadi duta, tapi bukan yang UNDP ya. Kalau tidak salah dia yang UNICEF yang tentang budaya. BTS itu menjadi duta UNICEF. UNICEF itu concernnya terhadap budaya anak muda, ya gitu-gitu ya. Mereka BTS berapa orang sih saya lupa. Itu terpilih menjadi duta UNICEF, sehingga kalau kalian lihat videonya mereka bikin the second video ya, permission to dance kalau nggak salah. Mari ikutin aja lagi ya. Enggak, saya bukan army, saya TNI. Itu mereka bikin video klip itu ya di gedung PBB. Bagi army itu pasti ngelihat tuh videonya, permission to dance dari gedung MPR-nya dunia itu keluar sampai ke taman. Bener ya Alvin, kayak video klipnya gitu ya, permission to dance. Karena video aslinya nggak gitu, video aslinya di gurun kalau nggak salah. Ikutin aja nih Pak. Oke ya. Jadi kalau bisa sih kalian ada di situ sebagai duta. Entah duta yang mana ya, jangan duta usia laut saya Pak. Ini pilar pembangunan berkelanjutan ada 3. Jadi kalau ngomongin sustainable development itu ada 3, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Semuanya punya masalah teman-teman. Di ekonominya ada masalah, lingkungannya ada masalah, sosialnya ada masalah. Tapi dengan pembangunan berkelanjutan, setiap irisannya, kata guru matematikanya ya, kata Bu Emma ya, setiap irisannya dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan itu ada solusinya. Setiap irisannya dengan menerapkan pembangunan berkelanjutan ada solusi. Oke, tidak ada pertanyaan? Any question from you guys? 1, 2, 3, 4, 5. Understood? Jelas, Pak. Jelas? Alhamdulillah. Kalau jelas. Ini saya punya LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Bahasa kerennya ini, life worksheet. Bahasa kitanya LKPD. Jauh banget ya. Ya, kayak ini bahasa Inggris. Silakan kerjakan ini LKPD-nya secara online. Akan saya bagikan linknya di kolom chat atau di grup WA. Saya di kolom chat ya. Ini di kolom chat. Daniel hadir. Oke, Daniel. Ini linknya. Kalian bisa ngeklik link itu ada di chat. Nanti kalian akan pindah gitu ya ke, saya stop dulu yang ini. Irfan Gati udah buka linknya belum? Udah Pak. Udah. Apa yang terlihat? Ada worksheet. Bisa diisi. Bisa diisi. Jadi Jason, Rizky, Viko. Saya nggak dengar Viko hari ini tuh. Viko sehat? Ada nggak Viko? Sehat Pak, sehat. Wah gitu dong. Saya kangen. Apa yang kalian lihat di layar ini? Ini adalah link yang tadi diklik sama si Irfan. Jadi nanti silakan isi nama ya teman-teman. Isi nama. Namanya Jason, kelas IPS 1, that's it, selesai. Kasih nama, kasih kelas, isi. Ini secara online ya, tidak di print karena kita cinta lingkungan. Kita tidak menebang pohon untuk menjadikan kertas.
Latihan soalnya ini nanti tinggal diklik aja. Menurut teman-teman, ini nomor 1 apa ya? Benar apa enggak? Klik aja, klik. Dia tidak checklist tapi berubah warna. Nanti ini klik lagi. Klik lagi, selesai semua. Nanti teman-teman, Viko dan teman-teman, klik finish. Klik finish. Saya praktekin ya. Saya nggak salah. Saya nggak tahu kunci jawabannya. Ini bayangan. Ini klik finish, teman-teman, klik finish. Dan lalu teman-teman pilih check my answer. Pilih. Nah, kalau nggak salah hasilnya ada di atas. Kalian, scroll ke atas, itu hasilnya. When you get the result seperti ini, kalian screenshot, lalu kalian komen di GCR-nya. Nanti ada tagihan di GCR-nya tentang ini. Yang kalian kirim itu adalah screenshot tentang ini. Gitu ya. Kalian tentang ini. Tidak perlu Pak ini saya ingin menyerahkan, nggak usah. Kan kalian sudah terdaftar di GCR. Jadi Viko tinggal SS ini, tinggal kirim. Jadi komennya adalah berupa insert picture. Paham sampai sini? Paham? Oke. Ada pertanyaan sebelum kita berpisah, teman-teman? Any question from you guys? Pak, itu pilihnya satu aja kan, benar atau salah aja kan? Betul, benar atau salah aja. Benar atau salah aja. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Nanti saya tunggu hasilnya. Jangan sampai saya kejar-kejar gitu ya. Capek saya kejarnya. Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya ada quotes. Ini ya. Ini quotes-nya bisa dibaca. Mudah-mudahan ini benar adanya. Ini dari Rom Topati Masang, penulis buku dengan judul Sekolah Itu Candu. Berarti kalau sekolah itu candu, kalian nggak pulang-pulang tuh ya, Bagas. Betah aja gitu di sekolah. Menurut beliau, quotes-nya gini, setiap tempat adalah sekolah. Setiap orang adalah guru. Setiap buku adalah ilmu. Luar biasa. Saya nggak bisa tuh bikin kata-kata kayak gitu. Setiap tempat adalah sekolah. Jadi mau di rumah, mau di pasar, mau di mana, itu sekolah. Tempat kalian belajar. Setiap orang adalah guru. Jadi jangan saya aja. Orang tua, adik, kakak, tante, tetangga. Setiap buku adalah ilmu. Nggak harus buku pelajaran, ya guys. Bisa komik, bisa novel. Karena saya pernah dengar ada beberapa nilai yang bisa diambil pada saat kalian membaca komik sekalipun. Gitu ya. Itu pasti ada nilainya. Itu quotes yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Ini quotes yang kedua, ini jokes. Refer to jokes, silakan dibaca tuh. Seberat apapun tugas sekolahmu, jangan ditimbang. Nggak laku. Kerjain. Kerjain ya. Itu quotes yang kayaknya paling kena sih sama kita semua, termasuk saya pribadi. Kalau ada tugas, jangan ditunda atau ditimbang. Timbangannya apa gitu ya, nggak laku, tapi kerjain. Oke, mudah-mudahan hari ini bermanfaat ya guys. Vidya dan teman-teman. Semoga kedepannya bisa menerapkan apa yang telah dipelajari tadi. Mohon maaf bila ada salah. Sebelum berpisah, dipimpin doa kembali oleh, tadi udah Bagas ya? Oleh Viko deh. Ayo Kak, sebelum berpisah. Sebelum pelajaran selesai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Viko dan teman-teman. Mohon maaf bila ada salah. Itu hilaf dari saya. Salam buat keluarga. Sehat semua, Bagas. Wassalamualaikum. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Siang Pak. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.